kebohongan dan penipuan terbesar dari para pemuka agama Islam adalah dengan membesar-besarkan sholat dan membesar-besarkan miktoa di masjid. Cek videonya. Ada paradigma yang lebih terus gini. Orang itu kalau sholatnya nggak benar, amal yang lainnya tidak diterima. Pernah dengar nggak? Yang benar bukan begitu. Sekalipun kamu sholatnya rajin, tidak ngurusi anak yatim, sholatmu bohong. Ketika engkau sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, sampai engkau melalaikan ibadah-ibadah sosial, agamamu bohong. Sholat yang dibesar-besarkan. Itu mikrofonnya tuh, toanya tuh mendengi kemana-mana. Iya, mengganggu. Ada kecamatan, ada desa, ada puskesmas semuanya. Ya, nyetel lagu Basit Abdul Somad hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sehingga semua orang bekerja berhenti. Saya tegur, alasannya ini adalah syiar Islam. Ya, hebat, betul ya, hebat. Sholatnya berjamaah, naik haji tiap tahun, atau sekarang umroh, ya. Tapi anak yatim tidak sekolah, tidak kamu urusin kok. Banyak orang-orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Sholatmu bohong, fawaidul lil. Saya ngomongin ada dasarnya enggak? Ya terjebak macam itu. Ya jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan anak yatim? Malaika alladzi yukadzibu fadzalikal ladzi bala yahuddu ala ta'amil fawailun. Kebanyakan di antara para penceramah itu adalah orang-orang yang gagal, yang tidak memiliki pekerjaan selain ceramah. Apalagi mereka hanya mencari uang dari menjual ceramah yang dibalut dengan agama. Mendengarkan kebanyakan oknum ustadz ataupun penceramah seperti inilah yang menyebabkan para jamaahnya, yaitu saudara-saudara kita kaum muslimin yang awam, mereka menjadi semakin bodoh, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kepintaran. Orang Indonesia, khususnya muslim ya, itu nggak pakai akal sehat dalam beragama. Jadi apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan habib, apa yang dikatakan ustadz, itulah yang diakui sebagai kebenaran. Padahal kiai, ustadz, habib itu juga manusia. Mereka punya potensi salah. Bahkan ketika mereka menafsirkan ayat dan hadis, mereka bukan tafsir tunggal. Ada ulama lain yang menafsirkan berbeda, gitu loh. Ustadz itu orang gagal dan gak punya kerjaan selain ceramah. Ini yang akhirnya membuat para pendengarnya jadi bodoh dan gak mau mencapai kehidupan yang lebih baik. Agama gagal menghalangi Indonesia dari korupsi. Kenapa? Karena agama di sini hanya dijadikan tameng reputasi, bukan cerminan diri. Contoh, kalian lihat aja ya, yang postingan sosial medianya itu sangat rohani, buka tutup mulut itu kesannya sangat suci. Biasanya orang-orang seperti tadi itu sangat pintar menghakimi. Ustadz itu orang gagal dan gak punya kerjaan selain ceramah. Ini yang akhirnya membuat para pendengarnya jadi bodoh dan gak mau mencapai kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau zuriyah Nabi, Habib, Habaib, saya umumkan sajalah secara umum orang Arab ya. Apalagi yang ngaku cucu Nabi. Ngaku ini, cucu Nabi, zuriyah Nabi. Tapi menipu umat, menipu rakyat. Agamanya dibuat bisnis, agamanya dibuat kedok. Kita dihormati. Selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Penggalan ayat itu ada di tengah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di sisi Allah bukan jenggot. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Kontol. Janji lo ya, jangan berantem lagi. Ini ada usaha dari Gus Yahya untuk nyambangi ke kediamannya Rois Am Ki Haji Miftahul Akhyar. Pasca kemarin itu Rois Am kekeh dengan PJS Ketua Umum PBNU Ki Haji Zulfa Mustafa. Sepertinya Gus Yahya perlu mendatangi kediamannya Ki Haji Miftahul Akhyar, Rois Am, dan seluruh jajaran PBNU keramatnya itu. Baguslah. Jadi setelah di Lirboyo itu kan islah. Kemudian setelah pisah, Ki Haji Miftahul Akhyar berulah. Artinya masih tidak mengakui Gus Yahya. Gus Yahya akhirnya berinisiatif mendatangi Ki Haji Miftahul Akhyar. Dan di tempat atau kediaman Ki Haji Miftahul Akhyar inilah dicapai kesepakatan. Apa itu? Kita bersatu lagi seperti dulu.
Jadi bubarkan itu pengurus-pengurus bentukan Ki Haji Miftahul Akhyar yang disebut Kubu Sultan itu, Ki Haji Zulfa Mustafa dan perangkat ke bawahnya hapus. Kembali lagi ke perangkat NU lama, NU semula. Ini sebenarnya yang diharapkan dari pertemuan Lirboyo itu. Tetapi baru terlaksana sekarang. Baguslah, alhamdulillah. Ini bukan berarti memenangkan Gus Yahya ya. Karena menyatunya dua orang ini hanya untuk mengantarkan ke muktamar gitu loh. Apa jadinya kalau mau muktamar aja masing-masing? Ya bubrah, gimana ngadainnya? Sekarang kalian berdua bersatu, kemudian mengadakan muktamar. Beres urusan kan? Tidak lama lagi kok. Jadi nanti serahkan semuanya kepada hasil muktamar. Mau dipilih lagi atau tidak, serahkan semua, tawakal. Begitu, jangan bikin manuver-manuver lagi, apapun itu. PBNU sepakat muktamar demi selesaikan polemik. Guys, beberapa waktu kemarin PBNU dilanda polemik kepengurusan yang membuat banyak pihak merasa miris. Tapi akhirnya para pengurus telah sepakat untuk menggelar muktamar PBNU dalam waktu dekat guys. Katib Aam PBNU Muhammad Nuh mengatakan kesepakatan ini dicapai dan akan ditindak sesuai adat NU dan aturan perkumpulan yang berlaku guys. Raisaan dan wakilnya juga telah menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU atas kecerobohan mengundang tokoh Zionis. Nuh meminta agar seluruh warga Nahdliyin dan pengurus tetap kondusif guys dan percaya dengan proses organisasi. Ada himbauan baik dan bijak dari pemerintah. Ini datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto. Beliau menghimbau kepada para kepala daerah beserta jajarannya supaya jangan mengadakan acara tahun baru berlebihan. Begitu kira-kira. Ya misalnya pesta besar-besaran, pesta kembang api meriah besar-besaran, konser-konser musik, festival, dan lain-lain yang isinya wah dan mewah. Kemudian batasi perjalanan wisata, kunjungan-kunjungan keluar kota, dan sikap-sikap berpesta lainnya yang tidak sensitif, tidak mempertimbangkan penderitaan anak bangsa yang lain di daerah bencana. Begitu kira-kira filosofinya. Memang betul apa yang dikatakan Pak Bima ini. Jadi mohon kepada para pejabat ya untuk hidup sederhana lah untuk tahun baru ini. Ya walaupun dalam bingkai agama misalnya konser sholawat, tabligh akbar, tapi kalau dananya besar-besar itu kan juga kurang bijak. Ya sekarang sederhana saja. Jadi mulai sekarang kita harus sensitif, harus tepuk seliro, harus ikut berempati kepada korban bencana alam. Kalau perlu malam tahun baru itu bisa dijadikan ajang untuk donasi. Boleh mengadakan acara tapi isinya untuk donasi. Nah itu lebih baik. Beredar AI 50 helikopter yang terbang di atas area bencana, terutama Aceh. Tetapi AI itu mengolok-olok. Mana katanya 50 helikopter? Mana kiriman-kiriman dari pesawat itu? Jadi digambarkan helikopternya itu serentak 50-50-nya di atas Aceh. Sekilas saya awal percaya ini olok-olok, tidak ada kenyataannya. Tetapi ternyata ini perang opini ya, perang media antara yang mendiskreditkan pemerintah dengan fakta yang dilakukan pemerintah. Maka kita harus hati-hati menge-share-nya itu. Ternyata setelah ditunggu klarifikasi dari pemerintah, memang betul sekitar 50 helikopter dikerahkan untuk mengatasi bencana di wilayah bencana. Cuman kan titiknya beda-beda. Ada yang di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, dan membawa logistiknya pun sesuai titik-titik yang tersulit. Mungkin tidak terjangkau kamera, tidak ada dokumentasi video, dan lain sebagainya. Tetapi menurut Setkab itu sudah dilakukan. Bahkan Presiden Prabowo meminjamkan pesawat helikopter kepresidenannya yang pribadi itu untuk Gubernur Aceh Mualim. Silakan dipergunakan untuk mengunjungi lokasi-lokasi di seluruh Aceh. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka
menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Ini informasi dari pemerintahnya ya. Jadi dengan demikian hoax atau nyinyiran atau ejekan-ejekan itu tidak benar. Banyaknya tokoh-tokoh penting dari pengurus NU yang menjadi korban pemecatan Kiai Miftah tanpa ada alasan yang jelas. Akhirnya ini menimbulkan kecurigaan dari para kiai-kiai di tubuh NU. Ada tujuan terselubung apa dari Rois Am PBNU ini yang begitu ambisi sekali memecat orang-orang yang tidak bersalah? Rasa-rasanya sebenarnya grand skenario dari Pak Miftahul Ahyar, melihat rekam jejaknya bagaimana perilaku beliau terhadap PBNU Kota Surabaya, terhadap PBNU Jawa Timur, bagaimana Kiai Haji Kalimat Sanusa harus terlengserkan. Sekarang diulang lagi, beliau dengan grupnya, saya katakan dari bahasa pendekar, dengan gengnya memecat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Itu bukan etika NU. Pak Miftahul Ahyar itu adalah pendukung FPI. Suara Habib Ba'alawi ini nampak ketakutan sekali atas perubahan sikap Qori yang kelihatan drastis sekali, yaitu seperti dia kembali kepada setelan awal pro Kiai Imad. Enggak, lu takut terbongkar kalau keluarga lu palsu sebagai juriat Nabi, takut. Iya, takut biar gak diakuin sama masyarakat Indonesia, panik, supaya masyarakat Indonesia gak boleh tahu kalau lu keturunan palsu. Malu. Wah, demi Allah saya tidak sedikit. Iya, kalau enggak ngapain lu larang-larang gua? Indonesia tidak makan. Kamu kemarin kan udah taubat. Takut didatangi. Siapa yang tobat? Gua gak ada tobat-tobat urusan itu. Ngapain tobat? Gua siapa lu?